Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam acara webinar tentang anak-anak tentang pendidikan anak-anak disabilitas di sekolah inklusi. Yang kebetulan hari ini saya diberi tugas oleh direktur kita untuk sharing ya, kalau menjelaskan, untuk membawakan tentang keterampilan anak-anak disabilitas. Bagaimana keterampilan anak-anak disabilitas nanti akan kita coba kupas ya bersama-sama. Nanti teman-teman boleh memberikan masukannya, boleh sharing apa mungkin yang saya paparkan. Apabila ada yang kekurangan atau misalnya ada yang mau menambahkan, silakan. Sepertinya waktu sudah cukup ya, kita langsung saja. Sudah ya. Silakan langsung saja. Sebentar ya. Ya, tadi nama saya sudah diperkenalkan sama moderator. Terima kasih Teh Ella. Kebetulan saya juga sudah pernah sudah cukup. Udah cukup segitu suara. Ya, sudah pernah hadir di acara ini waktu webinar yang kedua ya kalau tidak salah, bersama Bang Ali waktu itu. Jadi mungkin sudah pada kenal ya dengan saya. Waktu itu saya membawakan tentang menjadi moderator tentang asesmen. Bagaimana saya bisa masuk di pendidikan anak-anak disabilitas. Mungkin perlu sebentar ya sedikit saya bercerita. Dulu waktu kenapa saya bisa ada di pendidikan disabilitas, kebetulan saya mempunyai anak yang mempunyai keterhambatan di intelijensinya. Anak saya itu anak tunagrahita, kebetulan tahun 94 itu masuk TK dan bersama kepala sekolah TK itu diberikan nasihat ya agar saya coba ke psikolog, bukan ke psikolog di waktu itu kalau nggak salah ke psikiater ya. Bagaimana rasanya saya disuruh ke psikiater waktu itu? Tentu saja nggak mudah ya menerima anak disuruh dibawa ke psikiater. Dalam pikiran saya, wah apa dikira anak saya gimana gitu ya, apa dikira sakit mental ya. Tapi ya, alhamdulillah kebetulan ada rekan juga waktu itu kita sama-sama akhirnya sama-sama membawa anak kita ke psikolog, dan ternyata dari psikolog itu kebetulan anak saya setelah pemeriksaan anak saya ternyata mempunyai IQ di bawah normal. Waktu itu 68 kalau nggak salah. Seperti yang kita tahu kalau anak 68 itu kan di bawah ya, di bawah normal. Dia masuk anak tunagrahita ringan. Tetapi ketika berjalan dengan waktu ternyata sepertinya
kadang saya merasa itu agak menurun ya akhirnya, tetapi ternyata begitulah anak-anak tunagrahita. Apabila pembelajarannya ya seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak seperti yang sesuai kita harapkan ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang keterampilan anak disabilitas. Saya sebagai guru sekaligus orang tua murid. Waktu itu saya ingin masuk ke sekolah itu, ingin masuk mempelajari lebih lanjut tentang anak sendiri. Akhirnya saya masuk mengikuti pendidikan. Kalau teman-teman saya di sini semua rata-rata UPI ya, keluaran UPI. Kalau saya tidak, saya kebetulan saya mengambil pendidikan di Universitas Islam Nusantara, tetapi masih PLB juga. Dan alhamdulillah waktu itu jurusannya PLB dan mendalami tentang anak tunagrahita. Kebetulan sekarang saya diberi tugas tentang keterampilan anak disabilitas. Keterampilan anak disabilitas merupakan suatu skill atau kecakapan anak yang bersumber dari potensi dan bakatnya sendiri yang dikembangkan dari hasil proses pembelajaran. Jadi keterampilan anak-anak itu tidak langsung dengan sendirinya mendapat ya, karena bakat, misalnya ada anak-anak yang berbakat, tetapi sekalipun anak yang mempunyai bakat tentang keterampilan, satu kecakapan tertentu, tetapi tetap harus ada pembelajaran untuk pemendalaman kompetensi, untuk mengarahkan. Jadi tidak bisa langsung dengan sendirinya ya. Oh ya. Ini speller. Tidak bisa langsung keluar dengan otomatis ya. Kemudian kita lihat konsep life skill. Konsep life skill yang pertama, dalam konsep life skill kita melihat ada dibagi dua, yaitu tentang general life skill dan specific life skill. Dalam general life skill ada 3 kompeten ya. Kompetensi yang pertama mengenal diri sendiri, berpikir rasional, dan tentang kecakapan sosial. Ini adalah kecakapan dalam general life skill. Kemudian yang kedua tentang specific life skill, yaitu kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Kedua kecakapan ini harus dimiliki oleh anak-anak. Mungkin kalau anak-anak normal dengan mudah ya bisa didapat, tetapi berbeda dengan anak-anak kita, anak-anak yang mempunyai keterhambatan, baik itu keterhambatan intelek maupun keterhambatan fisik. Karena mereka adanya keterhambatan sehingga keterampilan yang harusnya mereka capai tidak dengan mudah mereka lalui. Misalnya general life skill. Untuk general life skill, untuk anak-anak yang tidak mempunyai keterhambatan bisa keluar dengan sendirinya sesuai dengan proses kematangannya. Tetapi dengan anak-anak kita, bahkan untuk mengenal diri sendiri pun ternyata harus kita bimbing. Ini misalnya untuk pengenalan diri sendiri ini terutama untuk anak-anak autis ya, anak-anak tunagrahita, kadang mereka harus kita arahkan. Berpikir rasional, begitu juga dengan berpikir rasional. Anak-anak yang mempunyai keterhambatan di intelektual biasanya tidak dengan mudah berpikir rasional karena mereka mempunyai keterhambatan sehingga apa yang harusnya misalnya untuk memecahkan masalah untuk hal-hal yang sederhana aja mereka cukup sulit. Kemudian tentang kecakapan sosial, mereka juga harus diberikan kecakapan bagaimana cara bersosialisasi dengan temannya, yang baik itu seperti apa, yang betul-betul harus diarahkan. Kemudian specific life skill. Oh, sebentar. Untuk yang general life skill itu biasanya untuk di anak pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya harus
bisa diterapkan pada usia anak-anak usia SD ya. Kemudian kalau untuk spesifik life skill, ini merupakan lanjutan biasanya akan kita berikan pada anak-anak SMP dan SMA. Yang pertama tentang kecakapan akademik, tentu saja calistung ya, terutama calistung dan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Kalau mungkin di SD untuk anak-anak yang mempunyai keterhambatan dalam life skill itu, general life skill itu, mereka kebanyakan untuk hal yang sederhana aja, untuk kecakapan sehari-hari aja, mereka sampai SD, bahkan untuk yang keterhambatannya berat, bahkan untuk di SMP juga, SMP, SMA masih ada yang belum bisa terpenuhi. Nah, untuk di SMA dan SMP itu, mereka harus sudah mulai di pembelajaran akademik. Kecuali yang betul-betul sulit ya, mungkin yang anak tunagrahita yang betul-betul berat atau autis yang berat, mungkin masih tetap, sekalipun SMP, SMA, masih tetap di general life skill. Tapi untuk anak-anak yang keterhambatannya ringan, mereka harus sudah mulai di akademik dan vokasional itu dari usia sekolah SMP ya. Kemudian berikutnya kita tentang fokus pembelajaran keterampilan pendidikan ABK menurut Halahan dan Kaufman. Ini ada teori, sebetulnya sama dengan yang tadi tentang life skill. Usia anak-anak, keterampilan sehari-hari. Nih, fokus pembelajaran pendidikan keterampilan anak berkebutuhan khusus menurut Halahan dan Kaufman dibagi dua, menjadi usia anak-anak dan usia remaja dan dewasa. Yang dalam usia anak-anak itu fokusnya ada dua, yaitu keterampilan hidup sehari-hari, diantaranya tentang merawat diri, memelihara diri, menolong diri, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa mandi, atau bagaimana mereka bisa merias diri dan menolong diri, misalnya kalau mereka agar terhindar dari lubang itu untuk jatuh, bagaimana mereka itu harus diarahkan ya. Kemudian keterampilan fungsional akademik di sini calistung, membaca, menulis. Nah, membaca misalnya untuk anak-anak kecil itu, untuk anak-anak usia ringan, sekalipun anak-anak usia SD sekalipun, kalau memang keterhambatannya ringan, mereka bisa diajarkan membaca, menghitung uang, dan membaca label, mungkin itu yang diutamakan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, keterampilan fungsional akademiknya diutamakan hal-hal yang akan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berlanjut pada usia remaja, kalau di sekolah itu mungkin SMP dan SMA ya, mereka sudah mulai diberi pembelajaran tentang latihan kejuruan, ya, fokus pendidikannya. Jadi ketika mereka sudah, apabila di SD-nya mereka sudah bisa, mungkin kalau anak-anak tunarungu, tunanetra, tidak sulit ya untuk keterampilan fungsional akademik. Jadi mereka di SD sudah bisa menguasai pembelajaran calistung, bahkan memecahkan masalah yang ringan-ringan, mereka sudah bisa terkuasai. Kemudian mereka harus melanjutkan tentang keterampilan kejuruan dan tanggung jawab sosial. Keterampilan latihan kejuruan yang di sini misalnya seperti teknik produksi, teknik sistem operasional mesin, praktek bagaimana cara memproduksi sesuatu. Di usia SMP itu sudah diberikan pengenalannya. Kemudian nanti SMP, SMA. Dan ada juga tanggung jawab yang kedua itu tentang tanggung jawab sosial. Di sini tanggung jawab sosial itu tentang
bagaimana cara bekerja sama, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan sosial, dengan orang banyak ya, cara berkomunikasi, bahkan cara nanti apabila mereka bekerja, bagaimana cara membuat lamaran kerja dan lain-lainnya. Kemudian kita kembali ke keterampilan tadi ya, bagaimana peran dan manfaat keterampilan bagi anak disabilitas. Peran keterampilan untuk anak-anak disabilitas yaitu sebagai media untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara nyata, baik dalam bentuk tindakan maupun berupa benda hasil karya. Kenapa saya bilang saya asumsikan sebagai untuk aktualisasi potensi dirinya? Karena melalui keterampilan itu mereka bisa mengaktualisasikan dirinya ya, bagaimana dia bisa dengan keterampilan yang dia miliki, bagaimana dia bisa menjadi dirinya sendiri agar terlihat oleh orang banyak, agar bisa menimbulkan kepercayaan diri bahwa inilah dia dengan keterampilan dia seperti ini, keterampilan dia misalnya dia bisa melukis, dia bisa membuat hasil karya yang bisa dibanggakan dan bisa bisa diperlihatkan kepada masyarakat dan bahwa hasil karyanya itu betul-betul hasil dia. Kemudian manfaatnya sebagai tindakan yang menghasilkan nilai tambah secara apresiatif maupun finansial. Biasa pakai kerudung itu, tapi tecan hafal sadayana anak-anak. Aduh, hapunten Ibu. Tadi kan kulingan mirian no pasitan heula. Manfaat. Tapi kulingan jalan no pasitan. Itu dah, iya dah seur. Manfaatnya ya, manfaat keterampilan bagi anak-anak disabilitas yaitu sebagai tindakan yang menghasilkan nilai tambah secara apresiatif maupun finansial yang memunculkan rasa percaya diri dalam bermasyarakat sebagai bekal untuk kemandiriannya. Jadi manfaat keterampilan ya sebagai tindakan yang menghasilkan nilai tambah secara apresiatif, yaitu seperti yang tadi saya katakan, secara apresiatif dia membutuhkan penilaian dari orang banyak karena dia memerlukan pengakuan dari lingkungannya, dari masyarakat sekitar bahwa dia itu mampu bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama mungkin untuk hal ini sebagai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka ingin mendapat pengakuan dari orang-orang yang normal dari masyarakat seperti di lingkungannya, masyarakat yang biasa yang memiliki kemampuan normal, bahwa dia pun mempunyai kemampuan yang sama, kemampuan yang bisa dibanggakan. Makanya mereka mempunyai keterampilan ini bermanfaat untuk menghasilkan nilai tambah sebagai secara apresiatif. Kemudian secara finansial, bila keterampilan yang mereka miliki dapat menghasilkan suatu karya, maka mereka akan mempunyai nilai secara finansial ya. Mereka bisa menjadi sesuatu yang berguna, mempunyai hal-hal yang dengan keterampilan itu mereka mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencari kehidupan, untuk mencari bekal kehidupannya kelak. Kemudian, bagaimana bentuk pembelajaran keterampilan anak disabilitas? Kita lihat di sekolah-sekolah, kita lihat sekolah yang umum ya, sekolah. Ada anak SD, SMP, dan SMA. Berbicara tentang keterampilan untuk anak-anak disabilitas di sekolah inklusi, kita lihat karena kebetulan kalau sekolah inklusi itu kan rata-rata sekolah umum ya, sekolah umum yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Di SD misalnya, ada SD inklusi. Ketika bagaimana mereka belajar keterampilan di sekolah inklusi, kita lihat di SD.
apabila SD, keterampilan ini masuk kalau tidak salah pada pembelajaran mata pelajaran SBDP ya. Seni budaya dan prakarya. Seni budaya dan prakarya. Jadi pendidikan keterampilan ini terintegrasi dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya, otomatis kedua pembelajarannya itu bersatu dengan pembelajaran kesenian, mata pelajaran kesenian. Dengan begitu, biasanya keterampilan-keterampilan yang diberikan, keterampilan yang mengandung nilai-nilai estetika. Misalnya kita lihat anak-anak membuat keterampilan seperti membuat bunga dari kertas, ya, seperti membuat anyaman dari kertas. Biasanya itu nilai-nilainya memperlihatkan nilai-nilai estetika, nilai-nilai seni. Tetapi keterampilannya biasanya berupa keterampilan-keterampilan handicraft, ya, keterampilan-keterampilan kerajinan tangan. Kemudian untuk menumbuh kembangkan sikap kreatif, keterampilan di usia SD ini itu untuk menumbuhkan bagaimana mereka menumbuhkan sikap kreatif agar lebih mengembangkan rasa kreatifnya. Bagaimana kekreatifannya untuk hal-hal yang lebih pada memiliki nilai-nilai estetika, tetapi kemudian dilaksanakan dengan konsep menyenangkan. Biasanya untuk anak-anak SD itu karena strateginya atau model pembelajarannya biasanya menggunakan konsep-konsep yang menyenangkan cara pembelajarannya. Kemudian bagaimana pembelajaran keterampilan anak-anak disabilitas di sekolah inklusi pada usia SMP dan SMA. Seperti pada umumnya, anak usia SMP dan SMA, pembelajaran di sekolah tentang pembelajaran keterampilan di sekolah SMP dan SMA biasanya sudah merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Misalnya elektronika atau pembelajaran keterampilan lainnya, ya, misalnya ada tata busana dan lain sebagainya. Kemudian pembelajarannya merupakan suatu program pilihan yang diprogram sesuai dengan potensi dan karakteristik lingkungan. Biasanya sekolah di saya itu daerah Soreang. Biasanya suka ada, karena di sini wilayahnya garmen, lingkungan konveksi, biasanya suka ada pilihan keterampilan tata busana, misalnya, ya, sesuai dengan karakteristik lingkungan. Atau misalnya kalau di daerah-daerah pengrajin ukiran, mungkin di Jawa atau mungkin di mana, mungkin ada seni ukir atau gimana, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada keterampilan-keterampilan lain, terutama kalau TIK biasanya rata-rata di setiap sekolah, hampir tiap sekolah mempunyai pembelajaran TIK, ya, pilihan TIK. Kemudian ada merupakan pembelajaran persiapan kemandirian. Jadi di SMP dan SMA itu keterampilan biasanya tidak hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan. Tidak sekedar pembelajaran yang menyenangkan seperti di SD itu kan pembelajarannya yang penting anak memunculkan kreativitasnya, bagaimana kreativitas anak dan hal itu bisa menyenangkan anak. Tidak, kalau di SMP SMA itu mereka sudah mulai fokus, sudah betul-betul persiapan keterampilan yang nanti akan dijuruskan untuk bekal kemandiriannya. Kemudian kita lihat pembelajaran keterampilan anak disabilitas di tingkat SD sekolah inklusi ini lebih spesifik, ya. Sebelum ketika anak kita misalnya anak-anak yang salah satu keterhambatan misalnya keterhambatannya
tunagrahita ringan misalnya. Kita lihat dulu bagaimana anak-anak itu mengikuti keterampilan. Misalnya ini ada poin-poin untuk pembelajaran keterampilan anak disabilitas di tingkat SD. Misalnya sebelum kita memberikan anak pembelajaran keterampilan, kita lihat dulu jenis dan bentuk keterampilannya. Kemudian kita lihat juga keterhambatan yang disandang anak. Kita lihat jenis dan bentuk keterampilan. Misalnya, keterampilan apa sih yang sekarang harus diberikan kepada anak dalam pembelajaran, mata pembelajaran keterampilan yang akan diberikan. Misalnya, karena ini anak di sekolah inklusi, otomatis kan semua anak harus sama ya. Semuanya harus mengikuti pembelajaran itu. Misalnya, membuat bunga misalnya, membuat bunga dari kertas krep. Otomatis mereka harus bisa, tangannya itu harus betul-betul dipergunakan kan, mereka harus bisa menggunting, harus bisa menempel, harus bisa apa ya? Menatanya segala macam ya. Itu yang harus dikuasai anak. Tetapi itu jenis keterampilannya, berarti harus banyak menggunakan tangan. Kemudian untuk menata itu kan butuh pemikiran ya, bukan sekedar menyimpan, tidak. Mungkin menata warna, menata itu. Nah, untuk anak tunagrahita mungkin nggak semudah yang anak-anak normal. Mereka bisa, biar serasi warna ini seperti apa. Atau bahkan anak tunagrahita itu belum tentu juga, ini yang daunnya misalnya bentuknya seperti ini, yang lonjong, disatuin. Mereka itu enggak seperti anak normal. Kalau ini daunnya harus seperti ini, yang lonjong dengan yang lonjong lagi. Bisa saja anak tunagrahita itu satu tangkai, daunnya dua macam. Sebetulnya kan salah ya. Tapi kenapa seperti itu? Karena memang mereka punya keterhambatan pemikiran itu. Terus kemudian bagaimana misalnya ternyata untuk menggunting anak-anak tunagrahita itu enggak mudah gitu, untuk bagaimana mereka menggunting lurus, bagaimana menggunting lengkung. Nah, dengan demikian bukan berarti kita lihat bagaimana hambatan anak kita. Bukan berarti mereka anak ini susah lah, nanti malah jadi bikin jelek, nggak kayak gitu juga ya. Bagaimana mereka di sekolah inklusi, sekalipun mereka itu punya keterhambatan yang jelas-jelas mereka sebetulnya, nanti mengatur warna mereka tidak bisa, hanya bikin jelek, bikin rusak. Nah, nggak boleh seperti itu kita ya. Untuk sebagai guru yang untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, sekalipun biar tetap harus sama dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang normal. Hanya tentu saja karena anak-anak kita itu, anak-anak disabilitas itu tidak sama dengan anak-anak normal di lingkungannya, teman-temannya yang lain yang normal, maka kita bantu diarahkan. Ini mungkin ya kita arahkan bahwa warnanya itu harus sama. Kita bisa arahkan anak itu, kita harus beritahu. Beda dengan anak normal, mereka tidak bisa diberitahu, mereka sudah bisa memisahkan warna, sudah bisa memisahkan bentuk. Tapi untuk anak tunagrahita yang masih kecil itu masih kita arahkan, kita bimbing ya. Makanya ada kalau di sekolah inklusi itu sebaiknya harus ada guru pembimbing, harus ada guru pembimbing khusus. Kemudian keterhambatan yang disandang anak. Nah, seperti tadi ya, apakah anak kita itu tunagrahita atau tunarungu atau tunanetra misalnya. Kalau anak tunanetra udah jelas-jelas kan, mereka tidak bisa memilih warna. Makanya jangan anak kita diberikan keterampilan yang harus menggunakan warna misalnya ya. Tapi kalaupun mereka harus, maka dibimbing, kita diarahkan. Kemudian kalau anak-anak tunarungu misalnya ya, anak-anak tunadaksa yang tangannya masih berfungsi, ya mereka sama dengan anak-anak normal lainnya. Mereka boleh mengikuti pembelajaran keterampilan yang sama dengan anak-anak lainnya. Jadi mungkin untuk hal yang mereka sudah bisa, kita tidak perlu memberikan pengarahan. Jadi mereka disamakan dengan yang lainnya. Jadi bagaimana keterhambatan berpengaruh pada
keterampilan anak-anak disabilitas di tingkat SD, kita lihat bagaimana sejauh mana kekurangannya, keterhambatannya yang bisa membuat mereka kesulitan di dalam pembelajaran keterampilan nanti yang akan diberikan. Bagaimana kita harus memberi solusi pada mereka agar mereka bisa tetap belajar bersama-sama anak normal, bersama-sama dalam mata pelajaran yang sama, dan mereka tetap ikut. Kalaupun mungkin tidak sama seperti anak normal langsung bisa membuat sendiri, tapi mereka tetap ikut, tetapi mungkin dengan bantuan. Kemudian potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki misalnya seperti tadi, anak-anak mereka sudah punya potensi tangannya baik, fungsional. Potensi fungsional tangannya, gerak tangannya kalau baik, ya sudah mereka tidak mempunyai kesulitan. Tetapi apabila ada anak yang memiliki keterhambatan di gerak tangannya, mungkinnya ada anak-anak yang tangannya sulit, kaku, ada anak-anak ya, anak-anak ABK yang tangannya kaku atau tangannya tremor, otomatis mereka punya kesulitan dalam membuat keterampilan yang memerlukan keterampilan tangan. Jadi kita berikan mana yang potensinya bagus, tangannya bagus, ya boleh dia pelajari, boleh dia melakukan keterampilan yang sama. Tapi kalau misalnya tidak bisa mungkin yang lainnya ya, bisa bagaimana mana yang bisa dikuasai anak itu yang boleh diberikan pada anak, itu yang bisa diberikan pada anak. Jadi tidak nanti anak itu tidak merasa, oh saya nggak bisa, beda dengan yang lain, saya nggak bisa. Akhirnya dia nggak mau ya, itu akan membuat rasa percaya dirinya menurun. Tetapi kita berikan mana yang dia bisa, oh teman-temannya bisa membuat bunga seperti ini, tapi dia juga bisa loh menempelkan, sekalipun tidak bisa mungkin. Dia tidak bisa menggunting, tetapi dia bisa menempel. Dia tidak bisa menggunting dan menempel, tapi dia bisa membantu menyimpan loh di sini. Menyimpan bunganya di pot, menyimpan apa yang dia bisa, itu yang kita berikan. Arahkan ya keterampilannya agar dia betul-betul bisa berpartisipasi bersama dengan anak normal lainnya. Kemudian bagian yang bisa dikuasai anak ya seperti yang barusan saya katakan. Kemudian pembelajaran keterampilan pengganti. Yang maksud dengan pembelajaran keterampilan pengganti ini apabila anak-anak kita betul-betul tidak bisa ya, betul-betul tidak bisa dengan pembelajaran keterampilan yang diberikan kepada anak-anak lain yang bersama-sama belajar dengannya, maka betul-betul sudah nggak bisa mungkin ya. Maka kita berikan pelajaran keterampilan pengganti, tetapi minimal yang setaraf ya, minimal dengan yang teman-temannya laksanakan itu. Kemudian pembelajaran keterampilan anak disabilitas di SMP. Bila tadi kita berbicara tentang keterampilan anak-anak di usia SD, sekarang kita ya. Sebentar, takutnya ada peserta yang mau bertanya, jadi biar keterampilan yang SD, biar kita bahas dulu atau sharing dulu, jadi nggak ketumpuk SD, SMP, SMA gitu kan, kita banyak materinya ya, jadi biar enak gitu. Siapa tahu ada peserta dari yang lain mau bertanya atau mau sharing tentang keterampilan bagi anak-anak disabilitas, terutama untuk yang sekolah inklusi ya, tentang anak-anak SD mungkin lebih banyaknya. Mangga dipersilahkan kepada para peserta sebelum kita membahas lebih jauh tentang anak disabilitas SMP-nya. Silahkan. Enggak, ada yang Ibu Bapak pilih sharing, ada yang mungkin mau. Bagaimana di sini ada guru inklusi tidak ya? Begini, kalau misalnya
kalau di sekolah inklusi yang umum kan kita suka disamakan ya keterampilannya digabung dengan SBK, seni budaya dan keterampilan. Jadi seni dan keterampilan. Biasanya kalau di sekolah umum tidak diperhatikan apakah anak tersebut punya disabilitas atau anak umum, pokoknya dikasih keterampilan yang sama gitu. Berdasarkan pengalaman mungkin ya, dulu saya pernah mengajar juga di sekolah inklusi. Misalnya anak SD, gurunya memberi keterampilan mengukir sabun. Nah, itu bagaimana Teh Susi? Untuk anak disabilitas SD, disamakan bisa atau memang harus dibedakan? Sebelum saya memberi ini ya, memberi solusi, bagaimana maksudnya anaknya apa keterhambatan yang dimiliki anaknya? Anaknya keterhambatan intelijensi ya. Mereka digabungkan dengan anak-anak yang normal. Ini jatuhnya di kelas inklusi, kan rata-rata disatukan ya. Dulu pengalaman saya. Waktu itu guru keterampilannya memberikan tugas membuat mengukir sabun itu ya? Yang mengukir sabun. Mengukir sabun. Kalau begini, kalau misalnya anaknya tunarungu ya, kalau anaknya tunarungu dan dia tidak mempunyai keterhambatan intelektual, biasanya mereka itu lebih bagus untuk hal mengukir itu kita nggak terlalu banyak harus memberi bantuan ya kalau untuk anak-anak tunarungu, karena biasanya mereka tuh lebih telaten gitu, mereka juga ke hal-hal seni itu lebih fokus, lebih bagus biasanya untuk anak-anak tunarungu itu, sekalipun usia berapa barusan kelas SD kelas 4. Kelas 4. Biasanya untuk anak tunarungu untuk kelas 4 itu sudah bagus. Jadi kalau hal mengukir sabun itu mungkin tidak perlu diberikan bantuan banyak, tetapi cukup diberi arahan, biasanya langsung berjalan. Sekalipun bersama dengan anak normal, insya Allah nggak ada kesulitan. Tetapi untuk anak-anak tunanetra, anak tunagrahita seperti yang kita ketahui, mereka mempunyai keterhambatan di intelektual ya. Otomatis cara berpikirnya, cara memecahkan masalah, dia itu punya kesulitan. Anak-anak tunagrahita biasanya selain di IQ, mereka juga gerakan juga tidak terlalu bagus ya. Tidak terlalu, karena integrasi gitu. Ya, itunya ya, integrasi agak sama-sama mempunyai keterhambatan. Jadi dalam hal menyelaraskan, jadi perintah dari otak ke alat gerak juga nggak semudah anak-anak normal. Jadi mereka ketika harus mengukir sabun, nggak bisa langsung ini kamu coba buat keterampilan mengukir sabun, kamu boleh membuat apa aja, terserah kreasi kamu. Dia otomatis gak akan jalan. Dia pasti bingung, digimanain mungkin ya. Dia bingung, gak akan bisa. Tapi untuk memberikan kepada anak tunagrahita itu sebaiknya kita berikan contoh. Ini contohnya yang sudah jadi, kita perlihatkan yang sudah jadi. Terus kita sebelum ini loh, kamu yang harus membuat itu seperti ini. Nah, nggak langsung juga kasih contoh langsung kita pergi, nggak bisa juga. Sekalipun kita kasih contoh, dia masih tetap bingung. Sekalipun ada contoh-contoh yang sudah jadi, tapi kita harus memberikan setahap demi tahap ya. Jadi dari permulaan misalnya, ini sabun yang utuh. Nanti kamu akan harus membuat yang seperti ini yang sudah jadi. Pertama, kamu buka dulu, misalnya buka dulu bagian itunya kemasannya, terus kemudian ini sabunnya nanti harus di garis-garis dulu, misalnya ini loh yang mau dilingkari. Kalau kita misalnya si ukirannya itu membuat apa, misalnya membuat ukiran bunga gitu ya, misalnya bunga. Nah ini caranya, pertama kamu
lihat dulu, terus cari tengahnya, misalnya nih tengahnya dulu dilingkari. Kita perlihatkan ke anak. Nah di sini arahkan sama kita. Ya di sebelah sini, tengahnya itu di sini, tengahnya yang ini arahkan. Kalau tidak kita arahkan, buat lingkaran di tengah. Kita bilang tengah, bikinnya malah di sisi. Kalau kita tidak arahkan ya, malah bikinnya di ujungnya itu. Padahal kita sudah bilang tengahnya. Makanya itu kita sebaiknya kita tunjukkan nih di tengahnya di sini. Caranya bagaimana memberi lubang atau caranya bagaimana kita membuat lingkaran. Perlihatkan juga. Berikan alatnya. Ini alatnya seperti ini. Kita berikan dulu satu kali, misalnya satu kali kita coba. Sambil diperlihat kita praktekkan satu kali. Nah, kemudian silahkan. Sudah satu kali kita praktekkan, berikan sama anak itu. Ternyata sudah kita perlihatkan, sudah kita unjukkan ya. Kita unjukkan nih di sini di tengah. Kamu lubangin misalnya pakai alat sendok atau apa alat ukirnya. Ternyata sudah kita kasihin, si anaknya kesulitan membuat lubangnya dengan alatnya. Kan seperti itu ya anak tunagrahita. Bagaimana? Nah, kita arahkan, pegang tangannya. Lihat bagaimana dia, ini cara megangnya seperti ini. Kita arahkan, tangannya dibantu, dipegang. Satu kali masih belum bisa, kita coba lagi sampai akhirnya dia mampu. Sebetulnya karena kebetulan kadang-kadang dia bisa, tapi takut. Jadi rasa percaya dirinya kurang ya. Jadi dia itu, Bu, nggak bisa gitu. Padahal coba kita, nih kamu bisa loh, kamu bisa. Jadi kita tuh harus memberikan sama dia itu selain contoh, pertama arahan, kemudian contoh, kemudian juga kasih spirit bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu pasti bisa seperti yang lainnya. Karena kadang-kadang anak tunagrahita itu bukan tidak bisa, tapi karena dia takut motivasi salah dan jadi ada arahan, ada contoh dan ada motivasi. Itu untuk anak tunagrahita. Apabila dia sudah mulai bisa, sudah ada rasa percaya diri, baru kita biarkan anak itu belajar sendiri. Tapi tentu saja enggak langsung lepas, udah bisa, kita pergi aja gitu nanti sampai selesai, enggak gitu juga. Tapi satu bagian selesai, sudah, kita kontrol lagi. Untuk bagian kedua, kita berikan arahan lagi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu kalau pembelajaran untuk anak tunagrahita. Iya. Terima kasih. Ayo dilanjut ke materi tentang anak SMP. Saya mau bertanya, bisa? Iya, silakan. Ya, tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vina dari SD umum ya Bu ya, bukan sekolah inklusi, bukan yang SLB juga. Saya dari sekolah biasa gitu background-nya. Saya punya siswa kelas 4. Terus kalau saya lihat, ini tunagrahita, termasuk ke anak tunagrahita. Yang ingin saya tanyakan, untuk pembelajaran daring ini, harus dimulai dari mana ya? Jadi, karena memang sebelumnya, saya sebelum mengikuti ini gitu, jadi sedang mempersiapkan formula yang tepat gitulah untuk anak ini. Jadi, untuk sekarang saya mau membedakan dari ketercapaiannya gitu, tidak disamakan dengan anak yang lainnya. Nah, saya harus mulai dari mana ya, kecakapan hidup yang apa gitu yang harus dimulai. Terus saya juga kemarin kan ikut yang pembahasan tentang anak tunagrahita, itu yang ADL-nya katanya ya, yang harus dipenuhi oleh anak yang mana? Sebelumnya. Kalau disambung dengan materi sebelumnya gitu. Nah, itu dulu yang ingin saya tanyakan. Kemudian nanti ketika sudah misalkan dilaksanakan nih pembelajaran yang sesuainya, ketercapaiannya atau yang disebut berhasil untuk anak ini ketika bagaimana gitu. Seperti itu. Boleh saya tahu misalnya anaknya
untuk hal-hal yang seperti dia sudah bisa pakai baju sendiri yang seperti itu, dia bisa tidak? Saya belum tahu itu. Belum tahu ya. Jadi belum. karena ke sekolah diantar mungkin ya. Gitu. Ya. Untuk ADL itu kecakapan sehari-hari ya, sebetulnya kecakapan hidup sehari-hari itu bagaimana aktivitas dia, apakah dia sudah bisa mandiri atau masih harus dibantu. Biasanya ya kebetulan memang untuk kecakapan kehidupan sehari-hari itu memang baiknya harus dituntaskan di usia SD. Bagaimana kita tahu apakah dia sudah tuntas atau belum? Tentu harus kita asesmen dulu. Kita lakukan asesmen. Ada mungkin di kemarin pembelajaran tunagrahita juga ada ya. Bahkan mungkin di asesmen yang webinar yang pertama juga ada. Bagaimana cara-cara mengasesmen anak keterampilan anak dalam kecakapan hidup sehari-hari. Karena karena untuk hal-hal seperti itu ada pada tes perkembangan namanya ya. Ada tes perkembangan anak di mana usia anak sudah harus bisa keterampilan apa, misalnya anak sudah bisa bagaimana cara memakai baju sendiri itu di usia berapa tahun, di usia karena kalau untuk anak tunagrahita itu di kelas 1 SD, kelas 4 juga ada yang sudah bisa, bahkan ada yang masih belum bisa. Jangankan untuk memakai baju sendiri atau memakai sepatu sendiri, bahkan masih ada yang belum bisa. Jadi tergantung bagaimana berat ringannya keterhambatan. Apabila Bu Pina belum tahu bagaimana anak itu apakah sudah tuntas atau belum, sebaiknya nanti dilakukan saja bagaimana cara melakukan asesmen keterampilan melakukan asesmen perkembangan anak nanti ya yang dilakukan. Asesmen perkembangan anak nanti ada nanti ada ya bagaimana nanti bisa diberikan ya bagaimana cara mengasesmen perkembangan anak, di mana sampai di mana dia yang bisa. Nah, nanti kalau hasilnya sesudah mengasesmen di mana hasilnya ternyata setelah diasesmen anak itu belum mampu untuk makan sendiri, belum mampu misalnya, atau ternyata dia ke sekolah itu memakai baju dipakaikan oleh orang tuanya. Nah, kalau ternyata dia belum bisa memakai baju, memakai sepatu, nah nanti Bu Pina harus mulai pembelajaran dari situ. Apa yang dia tidak mampu dia lakukan di usia kelas 4 SD yang sebetulnya ternyata harusnya sudah, nanti itu yang diutamakan untuk dipelajari. Bagaimana apakah dia tuntas pembelajarannya, nanti misalnya setelah di asesmen anak itu tidak mampu memakai baju sendiri. Nah, nanti pembelajaran yang diprioritaskan itu memakai baju sendiri. Bagaimana apakah kalau dalam misalnya kita beri waktu 1-2 bulan misalnya ya, HD-nya itu misalnya dilaksanakan dalam 1 bulan, apakah itu bisa tercapai atau tidak? Kalau sudah tercapai, ya sudah, berarti itu sudah tuntas. Tingkatkan ke pembelajaran yang lain. Dari sudah bisa memakai baju sendiri, misalnya nanti memakai sepatu bertali misalnya ya. Nah, nanti apakah dia bisa memakai sepatu bertali, nanti tingkatkan lagi. Karena untuk tunagrahita itu hal-hal yang sehari-hari aja harus dipelajari, harus diberikan pembelajarannya. Bagaimana ketuntasannya? Apabila sudah tuntas, diberikan pembelajaran yang lain. Jadi sesudah selesai, misalnya dalam satu programnya 1 atau 2 bulan harus tuntas. Ternyata masih tidak tuntas, berarti harus diremedial lagi. Tapi apabila sudah tuntas, yang tadi tidak bisa, yang tadi diprogramkan, maka diberikan kepada pembelajaran yang lebih
yang lebih tinggi lagi. Nanti pada saat untuk melakukan asesmen itu ya, ada beberapa tahap. Untuk asesmen perkembangan, ada beberapa tahap. Yang pertama kita asesmen itu kita panggil saja orang tuanya. Kita lakukan dulu wawancara dengan orang tuanya. Apakah di rumah dia bisa makan sendiri? Apakah di rumah dia bisa toileting sendiri? Bagaimana ya? Sampai mana? Apa yang dia bisa? Apa yang tidak bisa? Kemudian ketika sesudah wawancara, kita juga enggak langsung, oh kata orang tuanya, enggak kok, di rumah dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa makan sendiri, dia toileting sendiri, katanya. Ya, itu katanya, kata orang tuanya. Ternyata kita lihat, coba kalau kata orang tuanya bisa, nanti kita cobakan sendiri, bawa kita asesmen sendiri, kita observasi, betulkah dia bisa memakai baju sendiri, betulkah dia bisa toileting sendiri. Kadang-kadang orang tua itu karena merasa anaknya bisa, padahal sebetulnya belum bisa. Karena mungkin malu atau gimana, suka kadang suka enggak lah, padahal sebenarnya dibantu, tapi dia bilang bisa. Padahal sebetulnya waktu dia pakai baju itu dibajuin, seperti itu kadang-kadang ya. Karena mereka kan pengen lah, siapa sih orang tua yang mau anaknya banyak gak bisanya ya, rata-rata biasanya bisa. Ternyata misalnya ya, jadi akhirnya sebaiknya sesudah wawancara, tapi otomatis wawancara juga bukan hanya kemampuan anak, tetapi juga kita wawancara mungkin dari proses kelahirannya, dari hal-hal tentang ya kenapa dia bisa seperti itu. Nanti kita wawancara dulu dengan orang tuanya, kemudian kita observasi secara langsung dengan cara memberikan praktek-prakteknya ya. Kemudian kita asesmen apakah kita kemampuannya sampai di mana, ketidakmampuannya sampai di mana ya, baru itu kita peroleh, baru kita analisis bagaimana, seperti apa yang harus, kalau misalnya seperti tadi ternyata dia tidak bisa pakai baju, nah jadi berarti harus diarahkan dulu dari mulai memakai baju misalnya. Dari baju juga nggak langsung ini pakai baju sleting, enggak, tapi bertahap. Dari baju yang kaos dulu, mungkin yang nggak ada sletingnya, untuk kemudian nanti ke depan pakai mengancingkan baju juga biasanya anak-anak itu kesulitan. Nah nanti kalau sudah ada hasil asesmennya, mana yang diprioritaskan, lalu nanti kita dibuat program pembelajarannya. Bisa nanti mungkin kita programkan untuk 1-2 bulan. Apabila nanti sudah selesai 1 atau 2 bulan, pembelajarannya sudah selesai, kita asesmen lagi. Apakah dia sudah bisa? Berarti lanjut ke pembelajaran berikutnya. Misalnya sudah bisa dia pakai kaos tanpa ada tanpa yang kaos yang geblus itu ya. Apa ya kaos geblus? Kaos oblong ya, itu maksudnya. Kaos oblong. Nah, nanti kalau sudah bisa pakai kaos oblong, tingkatkan ke pakai baju kemeja yang ada kancingnya. Apakah dia sudah bisa? Nanti programkan lagi beberapa waktu lagi. Mungkin kalau anak itu biasanya lebih matang, lebih cepat. Tapi kalau misalnya masih di asesmen berikutnya masih belum bisa, ya kembali dilakukan lagi dalam program remedial seperti itu. Itu untuk kecakapan hidup sehari-hari. Bagaimana itu, Bu Ibu Nagina bisa dimengerti? Ada gambaran kah? Jadi intinya seperti PPI lah ya, pembelajaran PPI ujung-ujungnya itu. Ya, untuk saat ini terima kasih, cukup dulu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Lanjut dengan ini Bu, keterampilan untuk anak SMP-nya, silahkan. Ya. Berikutnya ya. Tadi sudah kita pembelajaran di usia SD, kemudian kita melangkah kepada pembelajaran keterampilan anak disabilitas di SMP. Untuk anak-anak
disabilitas di SMP itu sudah harus mulai pada pengenalan keterampilan. Pengenalan jenis keterampilan ya. Keterampilan yang dimaksud adalah biasanya pada jenis-jenis keterampilan vokasional. Seperti mungkin di SMP umum itu biasanya kalau tidak salah ada pembelajaran tata busana, tata boga, IT ya. Terus ya hal-hal itu ya, keterampilan-keterampilan yang nantinya ya teknik elektronika, mungkin teknik teknik mesin otomatik mungkin ya, otomatik dan hal seperti itu ya, hal-hal yang sudah mengarah pada keterampilan kejuruan ya. Nah seperti itu biasanya anak SMP sudah mulai pada pengenalan keterampilan yang vokasional, kemudian di situ nanti ada pengenalan kompetensi keterampilan. Nah, keterampilan jenis keterampilan vokasional ini, misalnya tata busana ini, nah keterampilannya apa, harus bisa apa, kompetensinya apa saja. Biasanya dasar-dasarnya dipelajari di SMP. Kemudian bagaimana pembelajaran keterampilannya? Pembelajaran keterampilannya harus mengarah pada pembelajaran keterampilan praktek ya. Tentunya pengetahuan dan keterampilan. Biasanya mungkin bagaimana untuk tata busana itu bahannya seperti apa saja, bahan-bahannya, terus cara membuatnya seperti apa, dan bahkan pada prakteknya juga, prakteknya harus seperti apa. Hanya mungkin kalau di SMP, karena sifatnya masih pengenalan, mungkin prakteknya juga nggak sebanyak di SMA ya. Mungkin karena sifatnya pengenalan, jadi hal-halnya yang lebih mudah, yang teoritis ya, tidak, untuk pembelajaran prakteknya mungkin lebih sedikit. Maaf sebentar. Ya. Jadi pada anak-anak usia SMP itu keterampilannya lebih pada pengenalan, jadi penjajakan ya. Mereka itu kalau sudah nanti akan setelah mengikuti atau mengenal jenis-jenis keterampilan, mungkin mereka akan diarahkan pada pengembangan bakatnya. Nanti sudah, misalnya kadang-kadang kan anak SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan ada keterampilannya ya. Nah, mungkin kelas 1 masih penjajakan. Oh, kelas 1 semester ini saya ngambil tata busana, semester depan ngambilnya nggak enakan lah, kemarin tata busana saya nggak suka gitu. Terus malah ngambil yang lain. Jadi masih penjajakan pada bakat ya untuk anak-anak di usia SMP. Nah, ketika anak normal di usia SMP, mereka bisa saja ya pindah sana, pindah sini keterampilannya. Saya kan kayaknya nggak suka lah di sini di tata busana, pindah ke tata boga. Atau terus nanti semester depannya lagi di kelas 2 semester 1, nggak suka juga di tata boga sama tata busana, pindah lagi ke TIK. Mereka bebas-bebas saja ya, karena mereka bisa menguasai semua mata pelajaran keterampilan itu. Bebas-bebas saja mereka bisa menguasai semua jenis keterampilan yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Tetapi untuk anak-anak kita yang mempunyai keterhambatan, tidak bisa semua mereka coba, bakat saya di mana ya? Bakat saya mungkin di sini, mungkin di situ. Nggak bisa seperti itu mereka. Jadi kita sebagai guru ya, kita juga harus mempunyai peran pada anak-anak disabilitas itu. Karena mungkin kalau anak tunarungu bisa mungkin ya ke keterampilan jahit, ya boleh mereka belajar ke keterampilan jahit, mungkin karena belajar ke tata boga, ke sana sini mungkin anak tunarungu bisa. Tetapi kepada anak yang lain, misalnya anak yang mempunyai hambatan, anak-anak tunadaksa, misalnya anak-anak tunadaksa ada loh. Anak tunadaksa, aduh, saya pengen keterampilan jahit misalnya. Udah jelas-jelas dia misalnya tangannya itu tidak memungkinkan ya. Atau ya tidak memungkinkan, tapi dia merasa kekeh gitu, pengen sekalipun dia mengikuti, mungkin ada bagian-bagian yang dia bisa ya, tetapi nanti tidak akan terlalu hasilnya tidak akan baik.
Iya, hasilnya tidak efektif ya, hasilnya tidak bagus. Nanti jadi kasihan kalau kita biarkan anak itu, kalau kita tidak diarahkan, anak yang sebetulnya potensinya bukan di situ, tapi dia kekeh di keterampilan yang dia inginkan, yang dia sukai, padahal dia tidak punya potensi, nanti hasilnya tidak akan baik dan nanti tidak akan bisa menjadi bekal yang potensial untuk anak kita. Jadi sebaiknya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, untuk anak-anak disabilitas itu, sebaiknya kita arahkan yang sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan karakteristik dia. Enggak, iya, sesuai dengan karakteristik, dengan kemampuan dia ya, yang sekiranya memang tidak akan bagus untuk dia, sebaiknya kita arahkan ke yang lain yang lebih pas untuk anak. Jadi, nah untuk di usia SMP itu merupakan penjajakan bakat ya, penjajakan bakat. Di situ kita mulai arahkan anak, misalnya anak tunarungu baik di keterampilan jahit, baik di membatik ya, seperti itu ya. Tetapi anak tunagrahita sebaiknya misalnya diarahkan saja di ke masak misalnya ya, atau boleh-boleh saja sih dijahit, tapi mungkin hanya bagian-bagian tertentu seperti itu. Jadi kita kenapa ya keterampilan ini harus kita arahkan untuk mereka, karena ya apabila sesuai dengan potensinya, sesuai dengan yang dia pelajari, dia kompetensinya dia pelajari dan sesuai dengan karakteristik dan potensi dia, nanti hasilnya akan baik dan nanti akan menunjang untuk kemandiriannya ke depan. Nanti apabila di SMP sudah terlihat bakatnya, anak kita itu di mana? Sekalipun mungkin di SMP umum ya, di SMP umum kan ada beberapa pilihan juga. Sebaiknya anak kita itu arahkan saja, kamu sudahlah, kamu bagusnya di keterampilan ini saja. Sebaiknya misalnya udah jelas dia anak tunagrahita, pengennya di IT misalnya ya, ya sebetulnya bisa-bisa aja IT, tapi nanti bagian apa aja ya, karena kebetulan alhamdulillah di kita juga ada anak tunagrahita ternyata desain grafisnya bagus, jadi ada bagian-bagian tertentu arahannya jadi seperti itu, tapi lebih mudah lagi diperdalam kalau sudah di SMP sudah terlihat. Berikutnya, nah ini bagaimana menentukan pembelajaran keterampilan anak disabilitas. Jadi tadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum melangkah pada keterampilan, kita lihat dulu jenis keterampilannya seperti apa ya. Nanti untuk anak kita itu mau di sekolah inklusi ataupun di sekolah luar biasa, kita lihat dulu jenis keterampilannya seperti apa yang harus dicapai pada keterampilan, kompetensi apa saja yang harus dikuasai anak pada keterampilan itu. Misalnya di tata boga, anak itu otomatis harus bisa menggunakan pisau, menggunakan memasak gitu ya, menggunakan kompor seperti itu ya, kompetensi-kompetensinya. Harus bagaimana rasa, mengenal rasa, nah ya. Kemudian kalau untuk di tata busana misalnya, jadi karakteristik keterampilan ya, tata busana mereka harus bisa memegang gunting, bagaimana menggunting lurus, bagaimana menggunting zigzag. Itu ya, menggunting zigzag atau menggunting lengkung, itu kan harus ada ya, harus bisa, tidak asal aja. Nah, jadi karakteristik keterampilan itu bagaimana kompetensi-kompetensi seperti apa yang harus dia miliki, karena nanti akan bergantung juga pada kemampuan yang dikuasai anak ketika anak itu mempunyai keterhambatan. Misalnya anak, nah seperti tadi anak yang memiliki tangan tremor, dia mengikuti pembelajaran keterampilan ini tata busana, misalnya dia kan kasihan ketika menggunting, nggak akan bagus ya, nggak akan bagus. Kalaupun nanti menjahit juga mungkin bisa menjalankan mesin jahit, tetapi hasilnya
ya kemana gitu, kurang nggak bisa sempurna. lurus, ya kurang sempurna, bahkan mungkin bisa akibat yang paling fatal itu bisa membuat Tangannya. kecelakaan kerja ya, kecelakaan kerja Iya. seperti itu. Makanya di situ jadi kita harus lihat dulu karakteristik dari jenis keterampilannya seperti apa, kemudian kita lihat lagi bagaimana karakteristik kekhususan anak kita itu seperti apa, apakah sesuai dengan jenis keterampilan ini, kalau sesuai arahkan ke situ. Tetapi bila tidak sesuai, sebaiknya kita arahkan ke keterampilan yang lain. Seperti itu ya. Jadi hubungan jenis keterampilan, karakteristik jenis keterampilan dengan jenis karakteristik kekhususan anak itu sangat erat ya, sangat betul-betul harus diperhatikan karena efeknya nanti akan hasilnya yang akan dicapai. Kemudian asesmen kemampuan anak. Nah, asesmen kemampuan anak itu nanti kita lihat. Ini anak kita ini tunarungu misalnya ya. Kemampuannya dia bisa nggak menggunting bagus misalnya. Dari menggunting bagus, mengoperasikan mesin ternyata bagus. Kemudian dia menganalisis nanti, karena nanti kalau di tata busana itu cara membuat pola seperti apa itu otomatis butuh analisis ya, bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana harus membuat pola ini seperti baju seperti ini nanti ada juga. Jadi anak tata busana itu harus kemampuan analisisnya bagus misalnya, terus kemampuan warna, nah seperti itu ya. Ternyata untuk anak tunarungu oke, semua bagus, jadi bagus misalnya di keterampilan jahit. Tetapi kita lihat juga keterhambatan kompetensi, misalnya dia yang anak misalnya untuk hal misalnya anak tunarungunya ada hambatan juga ya. Hambatannya mungkin di mempelajari polanya ya, mempelajari polanya seperti apa ya. Jadi boleh saja mereka itu, tapi mungkin nanti diarahkan, jadi otomatis yang lebih banyak kita beri pelajarannya, materinya ya di yang itu ya, di cara-cara membuat polanya seperti itu mungkin ya. Tetapi untuk anak yang lain, misalnya kemampuan anak, dia anak tunanetra ya, anak tunanetra itu fungsional fisik tangannya bagus, nggak apa-apa misalnya ya, dia bisa. Tapi kan untuk menggunting mungkin dia jelas dia mempunyai keterhambatan untuk untuk mengetahui warna, dia punya keterhambatan, otomatis sudah jelas ya ke tata busana nggak mungkin. Tapi mungkin dia bisa diarahkan keterampilan yang menggunakan tangan, tapi yang tidak memerlukan keterampilan penglihatan, misalnya menganyam ya. Menganyam, anak tunanetra bisa dia menganyam, dia tidak punya keterhambatan di fungsional di keterhambatan fungsi tangan ya, bagus. Tetapi mungkin keterhambatannya di kompetensi warna ya. Untuk warna mereka dia kesulitan. Jadi bagaimana agar dia tetap bisa menganyam tapi warnanya bisa dia tidak warnanya bisa bagus ya, otomatis kita berilah yang menyiapkan yang mengarahkan ini loh, warna ini di sebelah sini, warna ini di kanan, warna ini di kiri. Jadi karena dia itu analisisnya bagus, fungsi intelektualnya bagus, sekalipun dia bermain warna, kalau sudah kita arahkan, anak tunanetra itu bisa ya. Mungkin ada teman-teman kita, ibu punya saudara ya, yang ibu tahu, ibu punya saudara, dia tunanetra, tetapi bagus, pakai baju nggak pernah ketukar, pakai make up aja, pakai shadow itu pas gitu. Kenapa? Padahal dia tidak bisa lihat warnanya ya. Kalau kadang-kadang mungkin ini ibu sendiri aja ya, ibu sendiri nggak pinter-pinter amat gitu ya berhias. Untuk bershadow itu mungkin ibu masih perlu banyak perlu banyak belajar. Tetapi
saudara ibu yang tunanetra itu alhamdulillah luar biasa sekali, pakai baju sendiri, di make up sendiri, karena mungkin ya sudah mungkin dulunya waktu pembelajarannya dia sudah diarahkan seperti itu dan akhirnya karena banyak belajar dia menjadi ahli juga, berias juga bisa lah ahli ternyata. dan bermanfaat ya tentunya keterampilan. Iya, dan bermanfaat ya untuk penampilan dia sendiri ya, sudah nggak perlu minta dibantu, tolong ini, tolong itu, nggak usah karena dia sudah mandiri. Jadi hal yang ya kan dia tunanetra, masa sih dia bisa ini, tapi ternyata karena latihan, karena ada arahan, dia sudah bisa tanpa bantuan orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, sesudah di asesmen tadi kemampuannya dan keterhambatannya di mana, nanti baru kita buat kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Nanti kita buat analisis. Sesudah kita kesimpulan, misalnya ini kemampuannya di ini kurang, di sini bagus, nah otomatis kita arahkan ke yang bagus. Nanti mana sesuai dengan yang potensi yang dia miliki. Potensi dia misalnya ternyata ada di keterampilan yang tata busana misalnya, atau di tata boga, atau di menganyam. Nah itu yang sesuai dengan yang dia miliki di IT misalnya, seperti itu ya. Jadi sesudah identifikasi, asesmen, dan kemudian nanti dianalisis, baru kita dapat menemukan mana yang sesuai untuk anak kita ya. Nah ini proses ini bisa dilakukan pada keterampilan SMP dan SMA ya, karena keterampilan SMP dan SMA itu sudah langsung menjurus pada hal-hal yang vokasional. Sedangkan kalau untuk SD karena masih yang menyenangkan biasanya kan dilakukan dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian ini ada teori-teori ya. Ini adaptasi dari Paul Weng dan Patton. Ini misalnya setting masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan bervariasi bagi individu yang berkebutuhan khusus. Karena secara otomatis mereka akan berhadapan dan secara langsung menjadi anggota masyarakat. Ini dari teori ini kita lihat bahwa ternyata untuk pembelajaran vokasional itu akan lebih bagus bila mereka langsung dengan masyarakat ya. Misalnya dengan begitu bagaimana kita cara memberikan pembelajaran keterampilan pada anak, selain praktek di sekolah-sekolah sendiri, kita bawalah cari ke tempat-tempat, misalnya pembelajaran tata busana, kita lihat konveksi ke tempat konveksi ini seperti apa mereka. Bahkan mungkin kalau anak kita di sekolah sudah diajarkan menjahitnya sudah bagus, mungkin nanti ada program magang mungkin. Tapi biasanya untuk anak kelas 3 mungkin ya ini ya. Kemudian ada menurut Freeman, siswa yang mengalami kelainan ringan masih layak untuk dipekerjakan atau mengambil bagian dalam pendidikan bengkel kerja. Ini pendidikan bengkel kerja yang dimaksud mungkin seperti ya untuk anak-anak yang berkelainan ringan seperti anak tunarungu, anak tunagrahita yang ringan, mungkin anak-anak ini ya. Jadi misalnya bisa masuk home industry misalnya ya, atau bisa dimagangkan di home industry atau di tempat-tempat yang seperti apa yang servis, mungkin yang servis kendaraan misalnya, mungkin yang untuk ya sebagai apanya gitu ya, yang sebagai untuk mencuci motor seperti itu, mungkin anak-anak kita bisa ya untuk tunagrahita ringan. Kalau untuk anak tunarungu kalau dipelajari insya Allah mungkin yang pembengkelan juga bisa. Kemudian ada menurut Indiana dalam konsep model keterampilan ABK yang diterapkan, siswa harus memiliki satuan keterampilan dan pengetahuan sehingga diterima dalam karir dan pendidikan khusus. Ini jadi dalam pembelajaran keterampilan tentu saja siswa harus diberikan teori-teorinya ya. Kalau anak-anak yang
tidak ada keterhambatan intelektual, insya Allah ya. Mungkin di IT, seperti di IT, anak-anak tunanetra dan anak-anak tunarungu, bahkan autis yang tidak low, mungkin bisa ya di IT. Mereka bisa diberikan bagaimana teorinya seperti apa ya, pengetahuannya dan keterampilannya. Insya Allah kalau memang mereka punya bakat di situ dan bisa sama seperti kemampuan anak normal, bahkan mungkin melebihi dari anak normal lainnya yang sedang-sedang saja ya. Kalau memang mereka belajar, insya Allah bisa ya. Dan mereka nanti kalau memang sudah punya keterampilan yang baik, pengetahuannya juga baik, insya Allah mereka akan mempunyai kesempatan yang baik di dunia masyarakat ya, di lingkungan nanti dalam dunia kerja dan karir. Ini kita lihat pembelajaran keterampilan di anak disabilitas di usia SMA ya. Ini bawah dari awal kan merupakan pengembangan bakat ya. Mereka dari SMP tadi kalau mereka sudah ada pengenalan beberapa keterampilan vokasional ya. Biasanya mereka dari SMP sudah terlihat dan mereka sudah saya waktu SMP sudah bisa loh ngejahit, saya sudah pernah bikin baju. Nah, mungkin di SMA lebih diperdalam seperti itu, pendalaman dan penguatan kompetensi. Jadi sudah di SMP sudah bagus gitu, sebaiknya di SMP itu diarahkan di situ di SMA. Jadi agar dia pendalaman kompetensinya, penguatan kompetensinya ya. Misalnya penguatan kompetensinya misalnya dalam jahitannya, dia kalau di SMA di SMP mungkin dia sudah bisa jahit tapi masih rada bolak-belok dikit misalnya. Nah, dikuatkan di SMA, lebih banyak praktek otomatis akan semakin rapi. Nah, terus pendalaman kompetensi misalnya waktu di SMP yang mudah gitu, yang sederhana, mungkin di SMA sudah lebih mengembang. Dia sudah belajar tata boga misalnya ya, tata boganya dia sudah bisa di SMP sudah bisa merebus, sudah bisa bagaimana caranya membakar makanan. Kan ada teknik-tekniknya ya, Teh Ela ya, Teh Ela. Nah, ada mungkin dia sudah bisa menggoreng. Dia sudah di SMP itu yang bagaimana cara-cara belajar proses-proses makanan mungkin sudah bisa ya. Nah, diarahkan saja. Nah, di keterampilan SMA-nya lebih dikuatkan. Kalau dia misalnya sudah mempelajari cara merebus loh, di merebus itu seperti apa. Nah, di SMA nih resep-resep makanan yang direbus, misalnya yang proses pengukusan, yang proses itu apa aja, resep-resep apa aja. Jadi yang dia tahu yang harus dibakar itu makanan seperti apa, makanan yang harus direbus itu makanan seperti apa. Nah, di situ nanti penguatan dan pendalaman kompetensinya itu ya. Penguatan kompetensinya misalnya, kalau merebus ini kentang itu cukup sejam misalnya atau setengah jam gitu ya. Kalau merebus daging itu, kalau merebus daging itu misalnya harus sejam. Nah, itu penguatan kompetensinya. Nanti pendalaman kompetensinya, resep-resepnya seperti apa, pengembangannya makanan yang itu seperti apa. Nah, itu nanti pendalaman kompetensinya. Kemudian pembiasaan keterampilan kerja. Nah, pembiasaan keterampilan kerja di sini, kalau tadi mungkin penguatan kompetensi dan pendalaman kompetensi ya sudah dipelajari, nanti semakin mungkin tadi pengembangan bakat itu sudah di SMP atau mungkin di kelas 1 SMA itu ini lagi ya, ditelusuri lagi. Kemudian dari kelas 2 sampai kelas 3 itu ada penguatan dan pendalaman kompetensi. Nah, nanti di kelas 3 akhir itu ada pembiasaan keterampilan kerja. Karena
mungkin di semester 3, anak kelas 3 SMA itu sudah sebentar lagi akan keluar. Kita harus sudah pikirkan mau kemana anak kita itu, mau dibawa kemana anak kita itu ya. Sekalipun itu di SLB, sekolah-sekolah SLB maupun di sekolah-sekolah inklusi ya. Ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang bagus, sudah kompetensi keterampilan yang kuat juga, tetapi tidak langsung mereka keluar dan nanti bisa langsung masuk misalnya kerja atau langsung berdikari sendiri, enggak begitu juga. Karena ada hal-hal yang harus mereka ketahui, sekalipun mereka kompetensinya sudah kuat, kompetensinya sudah dalam, misalnya ya enggak misalnya sudah agak bagus gitu, sudah bagus. Tapi untuk memasuki dunia kerja ada hal-hal lain yang harus mereka pelajari. Karena untuk hal keterampilan kerja itu ada selain hard skill ya, yang tadi seperti yang tadi saya katakan ya, tentang pendalaman dan penguatan kompetensi itu sebetulnya hard skill ya, hard skill dalam keterampilan kerja. Apa yang mereka lakukan, yang prakteknya ya, yang seperti itu. Sedangkan kalau soft skill-nya itu bagaimana sikap, dari tergantung sikap-sikap yang sebaiknya harus mereka kuasai di dalam dunia kerja atau dunia karir nanti ke depan ya, sesudah mereka keluar dari SMA, itu yang harus dipersiapkan juga. Makanya nanti ada pembelajaran pembiasaan keterampilan kerja. Nanti bagaimana keterampilan ya, penguasaan keterampilan apa, kalau kita mau bekerja di bidang ini, penguasaan apa yang harus kita miliki. Nah, kita harus kupas juga di pembiasaan keterampilan kerja, di soft skill-nya ya. Bagaimana cara kita bersikap di tempat kerja, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan teman-teman kerja, bagaimana cara bersikap kepada atasan, bagaimana bersikap kepada mungkin ada juga ya, mungkin kalau memang nanti dia ternyata punya bagus, keterampilannya bagus, mungkin ada juga mereka punya bawahan ya, punya kelompok, mungkin apabila dia sudah bisa jadi ketua kelompok, mungkin bagaimana cara bersikap kepada anggotanya, bagaimana sikap kepada temannya, bagaimana sikap kepada atasan, bagaimana seperti itu adalah hal-hal yang akan dipelajari dalam dunia soft skill ya. Kemudian ya, jadi di kelas 3 itu kita akan berikan pembiasaan keterampilan kerja yang terbagi terbagi 2 tentang hard skill dan soft skill. Yang soft skill-nya itu tentang sikap-sikap dia, bagaimana cara bekerja, bagaimana juga seperti lamaran kerja yang bagus itu seperti apa. Nah, kita juga harus berikan. Terus apa saja yang harus kita persiapkan untuk membuat lamaran kerja? Itu juga harus kita persiapkan. Itu semua dalam pembelajaran soft skill-nya, pembiasaan keterampilan kerja. Itu yang untuk anak-anak SMA. Kemudian kita lihat pembelajaran, nah sudah tadi ya, sudah SD, SMP, dan SMA kita sudah simak bagaimana apa saja keterampilan dari usia SD sampai SMA. Kemudian kita lihat bagaimana pembelajaran keterampilan di anak tunanetra itu seperti apa. Misalnya ya, kita lihat hambatan anak-anak tunanetra. Kita lihat di sini yang jelas-jelas ya, yang kita identifikasi, yang langsung terlihat langsung itu tidak bisa melihat atau memiliki gangguan penglihatan. Maksudnya ini untuk anak-anak yang low vision. Kemudian keterhambatan dalam mobilitas, otomatis karena mereka tidak bisa melihat, dia akan kesulitan mobilitas, terutama di tempat-tempat yang asing ya. Kalau di rumah sendiri atau mungkin di sekolah sendiri, di lingkungan yang dekat sekitar dengan dia, mungkin dia tidak ada keterhambatan mobilitas, tetapi ketika dia harus pergi ke tempat lain, dia akan memiliki keterhambatan mobilitas.
Kemudian tidak mampu dalam mengenal warna, keterhambatan dalam gerak. Ini maaf ya, ini banyak salah menulis. Kemudian, nah kita lihat dari keterhambatan seperti itu, bagaimana intelektualnya. Intelektual anak tunanetra biasanya kalau yang bagus, biasanya yang normal, maka dia dapat menganalisis, berarti dia bisa memecahkan masalah. Untuk potensi fungsional, kita lihat anak tunanetra ini mempunyai potensi fungsional fisik, biasanya alat bicaranya bagus, alat geraknya juga baik. Kalau betul-betul tunanetra tidak ada hambatan lain ya, maka alat bicara dan alat geraknya bagus, bisa berjalan dengan baik. Maka keterampilan yang akan, contoh jenis keterampilan yang bisa dia kuasai, yang bisa kita arahkan, bisa ke seni suara, bisa bercerita, berpidato, menulis, ya, IT, menganyam. Nah itu contoh-contoh keterampilan yang baik untuk diarahkan pada anak-anak tunanetra. Kemudian pembelajaran keterampilan untuk anak tunarungu. Kita lihat bagaimana karakteristik anak tunarungu, bagaimana hambatan-hambatan yang mereka miliki. Misalnya, nah ini anak tunarungu yang jelas akan teridentifikasi oleh kita ya. Tidak bisa mendengar, itu sudah jelas ya, atau memiliki gangguan pendengaran. Dia memiliki keterbatasan bahasa, keterhambatan komunikasi secara verbal. Intelektual normal, otomatis dia bisa menganalisis dengan baik dan pasti biasanya kalau menganalisis dengan baik berarti bisa mudah memecahkan masalah. Potensi fungsional fisik, penglihatan dan alat gerak. Kemudian contoh jenis keterampilan yang bisa kita arahkan kepada mereka, misalnya bidang melukis, tata rias, IT, tata busana, tata boga. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita lihat pembelajaran keterampilan pada anak-anak tunagrahita. Ini yang saya maksud pada usia SMP SMA ya, yang saya bahas. Hambatan anak tunagrahita, karena anak tunagrahita jelas-jelas dia mempunyai keterbatasan intelektual ya, kemudian keterhambatan adaptif, keterhambatan komunikasi, dan pemahaman kata-kata abstrak. Ini yang jelas-jelas ya. Kemudian karena intelektualnya di bawah normal, dia hanya bisa berpikirnya yang lebih sederhana dengan hal-hal yang konkret. Jadi analisis yang dia dapat mampu dia lakukan yaitu biasanya analisis yang sifatnya sederhana, yang tidak memiliki kerumitan-kerumitan ya. Bukan hal-hal yang majemuk. Kemudian potensi fungsional fisik. Biasanya kalau yang ringan-ringan itu penglihatan dan pendengaran normal, alat gerak juga normal. Kemudian jenis keterampilan biasa kita arahkan ke tata boga, handicraft, menjahit juga bisa, IT juga bisa. Cuma otomatis dalam konteks yang sederhana, yang tidak terlalu sulit. Kemudian kita lihat pembelajaran keterampilan anak autis. Kita lihat hambatan ya, hambatan anak autis ini dalam interaksi sosial, komunikasi, dan konsentrasi. Untuk intelektual itu seperti yang kemarin sudah dibahas oleh Teh Fitri ya, intelektual anak autis itu kita nggak bisa menjadi di mana ya. Cuma mungkin kita tahu, kalau nggak salah kebanyakan low ya, kebanyakan low. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada anak autis yang high function. Jadi kita harus lihat gimana anaknya. Tetapi rata-rata anak autis itu memiliki gangguan pada perhatian, fokus pada bidang, hanya fokusnya tuh karena gangguan perhatian, fokusnya ada pada bidang-bidang tertentu. Biasanya bidang-bidang yang mereka sukai. Jadi ya hal-hal yang dia tertarik, itu yang dia sukai, maka itu yang bagus biasanya ya, yang akan menjadi fokus perhatiannya. Potensi fungsional fisik,
Alat bicara biasanya bagus, alat gerak bagus, alat penglihatan sebetulnya bagus, tetapi dia tidak fokus, ya. Jadi sebaiknya ya karena kita ini fokusnya ya, jadi fokusnya di hal-hal yang dia sukai. Contoh jenis keterampilan yang bisa mereka lakukan, yang bisa diarahkan untuk mereka, IT, handicraft, ya seperti itu mungkin. Menggambar juga bagus, menggambar, melukis mungkin bagus ya. Melukis kalau memang dia suka gitu. Sebetulnya anak autis itu tergantung pada jenis ketertarikan ya, jenis ketertarikan dia. Kalau dia suka bidang tertentu, nah dia akan bagus di bidang itu. Jadi ada bakat dan ketertarikan yang dia miliki. Kalau memang dia menyukai misalnya melukis, menyukai menggambar, dia akan terus. Jadi ya sudah, arahkan kita ke keterampilan melukis. Berikan dia teorinya, berikan sekalipun mereka punya gangguan perhatian, kalau dia sudah fokus dengan hal itu, sudah suka dengan hal itu, dia tidak gangguan keperhatiannya tidak menjadi keterhambatan untuk dia karena dia akan fokus pada bidang yang dia sukai. Dia akan fokus melukis dan akan menghasilkan lukisan yang baik. Dan ketika dia suka dengan komputer, suka dengan IT, apabila kita arahkan bagaimana seperti apa dan dia mempunyai intelektual yang normal, mungkin ya tidak mempunyai hambatan intelektual, insya Allah dia juga bisa di IT, bisa mengerjakan hal-hal yang sudah kita berikan, hal yang dan akan mampu melakukan yang sesuai dengan kita harapkan. Nah seperti itu ya. Ini sebetulnya ada contoh gimana sih? Ini sebelum sebentar mau Teh Ella apa sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kepada para peserta yang sudah bertambah ya. Jadi mau ke ujung-ujung baru bisa masuk mungkin karena memang waktu kita yang bergeser ya dari jadwal biasa sekarang dipindah-pindah. Jadi baru pada masuknya setelah menjelang ke akhir-akhir gitu. Silahkan yang mau bertanya tentang keterampilan anak disabilitas baik untuk anak SD, SMP dan SMA. Silahkan Teh Mia mau bertanya. Bu Adita ini. Oh, Bu Elita, iya, Mangga. Ya, saya hanya menambahkan saja kebenaran. Oh iya, Bu, silakan. Ini berbagi pengalaman aja ya, kebenaran. Namanya Hima. Sekarang dia itu naik kelas 3. Untuk keterampilan tadi, mungkin tadi kan sudah dipaparkan oleh Bu Susi tentang anak autis itu bagaimana. Tapi memang anak ini unik kalau saya nilai. Ya, mau berhubungan dengan orang tertentu saja. Udah dimasukin kan? Ketika dia emosinya labil, itu dia membunturkan kepalanya kemana saja. Itu yang subhanallah luar biasa banget itu. Tetapi ketika kita berikan keterampilan, keterampilan, contoh dalam sebidang seni. Kita kemarin waktu ada peringatan Hari Ibu Kota ini, semua anak diberi dengan gambar yang sama. Ternyata dia tidak mau, Bu. Dia gambar sendiri tuh. Mau bagus, mau enggak, ada hasil sendiri gitu. Itu salah satunya. Tuh, kemudian menghias. Nah, kemarin waktu acara HUT RI itu, kita juga ada secara virtual. Kita pun memberikan tugas dengan menghias bendera merah putih dengan kreasi masing-masing. Tapi subhanallah, Bu, dia luar biasa banget gitu. Dia paling bagus itu. Jadi kalau memberikan contoh, dia melihat, tapi dia tidak mengikuti, dia berkreasi sendiri gitu.
Itu untuk anak autis Bu ya. Tapi itu tadi sayangnya dia itu belum bisa baca gitu. Nah, fisiknya bagus, semuanya oke, tapi itu ketika dia ngamuk, emosinya tinggi. Nah itu Bu yang kita nggak sampai kadang-kadang saya sendiri waktu itu pada sangat kaget banget karena itu kan saya pegang itu kan langsung ke kelas 3 tuh Bu, kelas 3 kelas 2 SMA. Saya baru pegang, kedua tahun kemudian teman saya yang megang gitu. Saya belum hafal gitu. Ternyata aduh, saya sampai seperjantung Bu itu ketika dia ngamuk. Jadi dia tuh tidak mau disalahkan gitu loh. Maunya benar terus gitu. Dan itu dia nggak gampang adaptasinya gitu. Karena kalau dia sudah menyenangi seseorang guru, itu aja terus backgroundnya dia tidak mau ke guru lain. Nah itulah salah satunya Bu kendala autisnya. Mungkin itu Bu pengalaman dari saya selama memegang salah satu anak autis di SLB Negeri Cilenyi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Iya, betul ya, Bu. Anak autis subhanallah ya, mereka satu sisi punya bakat yang bagus, tapi satu sisi juga ya interaksi sosialnya itu memang subhanallah ya menjadi hambatan yang betul-betul harus kita harus kita hadapi dengan kesabaran. Tapi ya emang seperti itu anak-anak kita, dan disitulah kita bertugas bagaimana cara kita harus mengarahkan mereka, bagaimana ya kita harus cari solusinya tentunya. Ya seperti yang tadi seperti Ibu katakan tadi, anak itu kalau sudah marah ya seperti itu ya, ngamuk-ngamuk. Tapi insya Allah kan kalau kita arahkan dengan yang dia suka dan kita beri pujian, seperti yang tadi kata Ibu kan, anak itu ternyata bagus, alhamdulillah ya. Jadi tentunya kita arahkan saja yang potensinya bagus itu, kita perdalam agar lebih bagus lagi, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal dia untuk kedepannya, untuk kemandirian dia dalam bersosialisasi di masyarakat yang nyata ya di lingkungan ke depan. Untuk hal-hal seperti tadi emosinya, ya mudah-mudahan semakin lama insya Allah mungkin potensi ketidakstabilannya insya Allah mungkin apabila kita terus-terus memberi arahan, memberi tentunya dengan kerjasama antara guru dan orang tua, mudah-mudahan akan lebih stabil lagi, dan kita harapkan kelak kalau dia sudah keluar dari sekolah mungkin lebih tenang lagi, dan potensi yang sudah dia miliki ya sudah kita arahkan saja ke situ, kita perdalam dan beri penguatan kompetensi, mudah-mudahan kelak bisa menjadi bekal dia ya. Yang intinya mungkin kerjasama kita dengan orang tua bagaimana mensikapi anak itu agar di rumah dan di sekolah sama, dan insya Allah akan memberikan kematangan stabilitas emosi nanti ke depannya. Mungkin seperti itu dulu ya, Ibu. Iya. Mangga untuk yang lain mungkin punya sharing pengalaman. Iya. Bagaimana dengan sekolah yang diinklusi selain Teh Lina ya tadi ya? Yang bertanya, boleh sharing kembali untuk sekolah-sekolah yang di luar SLB biar kita bisa saling tahu bagaimana tentang keterampilan, menerapkan keterampilan pada anak-anak disabilitasnya. Silahkan. Bagaimana penerapan keterampilan di sekolah yang lain? Teh Lina mungkin ada contoh sharingnya? Ini loh Teh Ella, kita itu kan kebetulan kita di sekolah luar biasa ya. Mungkin di sini ada anak-anak, ada peserta-peserta dari sekolah umum ya Teh Ella ya? Iya, banyak yang memang dari sekolah
luar pendidikan khusus ya. Ya. Ada yang dari inklusi. Nah, jadi lebih enak mungkin kita sharing bagaimana penerapan keterampilan pada anak disabilitas di sekolah umum. Silahkan. Mangga. Ya. Teh Lina silahkan. Teh Dina maaf. Mangga Teh Dina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih sebetulnya bukan mau sharing gimana, malah pengen nanya. Oh iya, Iya, silakan. mangga Teh. Jadi saya itu ada murid, dia itu punya trauma terhadap suatu ruangan karena dia dulunya pernah diterapi dan di terapinya itu di salah satu rumah sakit seperti itu, dia dimasukkan ke dalam satu ruangan dan entah di treatment seperti apa sampai akhirnya si anak itu trauma untuk masuk ke dalam ruangan yang pintunya ditutup. Nah, kalau misalkan jadi saya itu kalau misalkan ngasih pembelajaran tidak bisa sama sekali anak diajak ke dalam Uang. Gimana Teh? Teh? Diulang. kelas. Nah, yang harusnya pembelajaran nggak bisa ya. Pembelajarannya tidak ditutup gitu ya kalau di kelas gitu Teh. Batasan Ya, jaringannya. Iya, jadi dia sama sekali tidak bisa diajak ke kelas. Sedangkan kan nggak bisa juga saya terus-terusan belajar sama dia di luar kelas karena saya juga kan ada murid yang lain. Nah itu kan jadi hambatan juga untuk pembelajaran di sekolah kayak gitu. Murid saya sebetulnya cuma 2 orang karena sebetulnya saya di SLB cuma 2 orang, cuman alhamdulillah mendapatkan murid yang karakternya yang satu itu yang punya trauma dan yang satunya lagi adalah autis yang hiperaktif. Itu suatu hal yang luar biasa banget. Perpaduan yang lengkap. Jadi saya Luar biasa ya betul. Yang satu sisi yang satu harus trauma, di kelas. yang satu trauma di kelas. Iya. Yang satunya lagi kelas harus ditutup karena kalau enggak dia akan keluar gitu. Oh iya. Ya betul ya. Subhanallah. Ya hal yang bertentangan ya. Yang satu harus harus di luar, nggak suka di dalam. Yang satu lagi butuh tidak boleh banyak yang mengganggu perhatiannya ya. Otomatis kalau yang autis itu kalau keluar repot ya karena terlalu banyak yang mengganggu perhatiannya. Ya. Untuk anak yang trauma dengan ruangan tertutup, mungkin di awal oke lah kita bisa ngikuti dia keinginan dia dulu ya. Otomatis kita harus kenapa kita harus mengikuti dulu keinginannya? Ya oke lah kita mungkin di awal-awal boleh belajar di luar dulu mengikuti keinginan dia. Dengan begitu otomatis kalau untuk seperti itu karena tadi bertentangkan mungkin kita bagi waktu ya tidak bisa disekalikan. Otomatis bagi waktu yang satu mungkinnya yang autis itu mungkin kalau kita punya waktu pembelajaran 2 jam, yang 1 jam berikan untuk autis. Tidak dibersamakan ya. Dan 1 jam lagi untuk yang memiliki gangguan trauma itu ya. Nah, tapi bukan berarti untuk yang anak yang gangguan trauma, bukan berarti kita harus terus belajar di luar. Enggak seperti itu. Karena kalau begitu tidak akan membuat traumanya itu hilang. Tapi kita pertama awal-awal boleh kita ikuti dulu kemauannya. Kenapa kita ikuti kemauannya? Ini hanya untuk membuat suatu ikatan dengan kita agar dia nyaman dulu dengan kita ya. Agar dia nyaman, dia nanti kalau dia sudah nyaman untuk beberapa waktu ke depan, ketika sudah ada ikatan antara anak itu dengan kita sebagai guru, dengan Ibu Dina sebagai gurunya, sudah ada kenyamanan, dia akan muncul rasa percaya diri dia kepada gurunya. Akan muncul rasa percaya diri kepada gurunya perlahan. Kalau sudah muncul rasa percaya diri pada gurunya, dia
akan mudah kita bawa ke kelas, ya. Sekalipun kita bawa ke kelas, insya Allah dia akan menurut. Tapi sesudah, jadi pertama boleh kita ikuti keinginannya belajar di luar, tapi tidak selamanya. Setelah kita lihat dia begitu akrab dengan kita, coba kita tarik ke dalam. Mungkin sebulan, insya Allah lah sebulan, mungkin sebulan 2 bulan mungkin bisa ya, untuk menjalin hubungan antara guru dan anak itu biasanya sudah cukup. Nah, sesudah itu kita tarik, kalau dia sudah mempunyai rasa percaya diri ke kita, bagaimana dia punya rasa percaya diri ke guru, biasanya akan terlihat ketika dia sudah lepas dengan orang tuanya. Karena awal-awal biasanya anak itu tidak lepas dengan orang tuanya, tapi ketika anak sudah lepas dengan orang tuanya, bisa kita belajar di luar tanpa orang tuanya, itu sudah kita bisa menarik ke dalam, tarik ke dalam. Tapi tidak juga langsung tutup pintunya, tidak. Yang kedua, tahap kedua kita tarik di dalam kelas dengan pintu terbuka. Ketika pintu lama-lama, kemudian kita setelah pintu terbuka, kita cari jeda waktu, coba kita tutup sebentar. Nanti kan dia ngerengek, tutup, bisa buka lagi, tutup, bisa buka lagi. Lama-lama, insya Allah, lama-lama ke depan, biasanya terus kalau misalnya nanti juga kalau dia tutup sebentar, ngerengek, buka. Nanti terus lama-lama kita tutupnya itu semakin lama. Misalnya kalau awal 10 menit bisa ditutup, dia ngerengek, buka. Tapi untuk berikutnya, misalnya minggu ke depannya, kita tutupnya lebih lama lagi, insya Allah dia akan apabila merasa, oh ternyata ditutup juga nggak apa-apa, si ibu baik, karena biasanya mungkin ya kalau yang saya ini anak itu akan bagaimana gurunya, apakah rasa percaya diri kepada gurunya, dia merasa mungkin, kalau gurunya ini ternyata baik ke dia, tidak terjadi apa-apa, dia akan enjoy. Nanti lama-lama insya Allah bisa dilaksanakan dengan pintu tertutup dan traumanya akan hilang. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Kebetulan saya di tahun berapa ya? Lupa lagi. Tahunnya udah agak lama. Waktu saya juga pernah, Bu Dina, mendapat murid yang seperti itu. Dia trauma dengan pintu tertutup karena pernah kekunci atau pernah apa ya, lupa lagi, waktu itu sama orang tuanya pernah kejadian yang membuat dia trauma. Ya seperti itu. Awal-awalnya kita ikuti dulu keinginan dia, setelah dia percaya kepada kita, insya Allah, dan akhirnya sekarang dia sudah bisa dengan pintu tertutup. Tetapi kebetulan sekarang sudah tidak dengan saya. Cuma waktu kebetulan dia awal masuk menjadi murid baru dan dia anak yang trauma dengan pintu tertutup. Alhamdulillah sekarang sudah bisa belajar dengan pintu tertutup. Seperti itu yang terapi yang kami lakukan waktu itu. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan murid Ibu Dina. Amin, mudah-mudahan. Cuman memang yang saya khawatirkan itu ketika anak ditarik, saya cuma nyoba sekali antar Bu Dina ngambil pulpen atau ngambil apa gitu. Jadi saya nggak bilang kalau mau belajar atau apa, nggak. Kita mau main apa tapi ambil itu dulu ke kelas. Dia ikut ke kelas, tapi pas si pintu nutup sedikit aja dia traumanya itu sampai melukai dirinya sendiri gitu, sampai si kepala tuh didudukin ke tembok kayak gitu. Jadi itu yang rada bikin kaget juga karena takutnya kan jadi melukai si anak kayak gitu. Nah, sekarang apalagi lagi COVID seperti ini kan tidak ada pertemuan. Jadi itu kan akan lebih alat lagi ya mungkin nanti. Ya tentu. Pasti kalau gitu. Namanya anak kita itu kalau sudah libur biasanya akan kembali ke awal nantinya. Ya, kalau untuk yang nanti. Yang mudah-mudahan nanti kalau sudah COVID selesai ya, mungkin kita mudah-mudahan bisa dicoba. Cuma nanti kalau begitu kita narik anak itu ya nggak langsung juga gitu, nggak langsung kita
bawa ke dalam terus langsung pintu ditutup, nggak seperti itu juga, emang kita bertahap. Jadi kita sesudah dia mempunyai kepercayaan kepada kita, sudah akrab dengan kita tarik ke dalam, maksudnya kita belajarnya tidak langsung dengan pintu tertutup. Tapi tahap yang kedua itu belajar di dalam tetapi dengan pintu terbuka dulu. Nah, baru sesudah pintu terbuka dia sudah enjoy, dia anggap udah bisa dia belajar di dalam kelas tetapi dengan pintu terbuka. Nanti berikutnya sesi ke depan mungkin 2 bulan ke depan dia sudah 1 bulan mungkin dia sudah bagus belajar dengan pintu terbuka, baru kita coba dengan pintu tertutup dengan intensitas yang diatur, tidak langsung lama gitu, sebentar. Jadi kalau dia sudah mulai enjoy, baru kita tingkatkan lagi seperti itu, Bu Dina. Mudah-mudahan bisa dicoba nanti ya. Sama satu lagi boleh nanya lagi, Bu? Boleh, silakan. Kalau itu kan anaknya itu usianya 10 tahun ya, Bu. Kebetulan dia baru pindah di tahun ini. Dari sisi usia itu ngefek juga nggak, Bu, terhadap lamanya dia beradaptasi nanti terhadap traumanya itu atau gimana, Bu? Karena selama saya tanya di sekolah yang lamanya gimana, ternyata di sekolahnya yang lamanya itu memang selalu belajar selalu di luar gitu, Bu. Selalu belajar di luar ya, iya. Ya, karena mungkin sudah kebiasaan seperti itu ya. Tapi ya makanya kita coba aja, karena untuk anak-anak kita itu memang harus selalu melakukan selalu merupakan asesmen, selalu melakukan bukan percobaan. Ya emang terapi ya. Kita itu selalu karena emang pada intinya di kita itu kalau emang anak bermasalah sekolah ya nggak usah dulu ke akademik atau ke apa ya, kita tutup dulu itu, atasi dulu si masalahnya itu. Jadi emang kita butuh terapi, makanya untuk terapi itu kita cobakan dulu observasi, nah terus berikan tindakan yang tadi seperti itu. Insya Allah kalau memang karena mungkin di sekolah yang lama itu tidak ada, bukan kalau kita bilang tidak ada, kita nggak bijaksana juga ya. Mungkin belum berhasil waktu di sekolah pertama. Coba kita di sekolah kita coba kita coba berikan tindakan yang seperti tadi coba saya solusikan seperti itu. Insya Allah usia itu nggak berpengaruh, bukan nggak berpengaruh, justru meningkatnya usia itu memberi pengaruh kematangan sosialnya. Usia lebih tinggi biasanya suka ada lebih ya, bertambah. Jadi mudah-mudahan kalau dulu mungkin karena usianya lebih belum terlalu mungkin kalau sekarang sudah ada penambahan kematangan usia, dan mudah-mudahan dengan begitu akan lebih mudah gitu, akan kita arahkan. Nanti yang penting kita coba dulu, jalin dulu kepercayaan anak itu kepada kita, jalin dulu komunikasi yang baik dengan anak, agar timbul kepercayaan diri dulu kepada kita. Insya Allah kita coba, mudah-mudahan berhasil seperti itu, Bu Dina. Ya seperti itu maksudnya, tapi bertahap ya, jangan langsung ditutup pintu. Jadi begitu masuk, ya biarkan saja pintu terbuka. Kalau dia udah enjoy, baru menutup juga dengan intensitas yang diatur. Insya Allah yang pernah saya lakukan seperti itu. Iya, Bu Dina, bagaimana? Dicoba aja dulu ya. Nanti setelah pandemi berlalu. Iya, mungkin pandemi ya bikin kita repot ini. Bukan, mungkin masih pada mau banyak yang bertanya ya, masih penasaran.
tapi waktu jua yang memang dengan sangat terpaksa harus dipisahkan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih dari 6 menit. Bu Dina, apakah sudah ada gambaran tadi pertanyaannya sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan nanti dilanjut di Halo RC karena pertemuan kita hari ini dengan sangat terpaksa harus dipisahkan oleh waktu. Ibu Direktur sudah mengingatkan. Untuk dokumentasi silahkan semuanya membuka kamera. Kita ambil dokumentasi dulu hari ini. Ya. Satu, dua, tiga. Ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan webinar yang ke-8 nanti di hari Jumat seperti biasa jam 1 setelah Jumatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipannya. Mohon maaf jika moderatornya memandunya kurang memuaskan. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Yes. Jika ada yang mau bertanya dan tidak jelas, silahkan di Halo RC ya, dilanjut. Ya, saya Liv ya. Ya sudah. Live aja.